Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan untuk praktikum optik yang pertama adalah interferometer Michelson. Interferometer Michelson ini nanti bertujuan untuk mencari nilai panjang gelombang dari cahaya. Cahaya yang digunakan adalah di sini adalah cahaya laser. Alat yang digunakan pada percobaan ini yang pertama adalah laser. Laser di sini sebagai sumber cahaya. Laser helium neon. Kemudian power supply-nya. Power supply untuk laser. Power supply ini berfungsi sebagai sumber tegangan untuk menyalakan lasernya. Kemudian yang kedua adalah cermin atau mirror. Mirror di sini untuk memantulkan cahaya laser. Cerminnya ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian lensa dengan fokus 20 yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya laser. Kemudian beam splitter. Ini adalah beam splitter. Beam splitter berfungsi untuk memisahkan berkas atau intensitas cahaya dengan 50% nanti cahaya itu diteruskan atau ditransmisikan dan 50%-nya direfleksikan. Kemudian ini adalah set untuk interferometer ini yang ada micrometer scope-nya. Di sini berfungsi untuk mengatur atau menggeser cermin atau mirror yang di sini sehingga panjang gelombang nanti bisa diketahui dengan menggeser micrometer scope-nya, memutar. Kemudian base plate-nya. Ini adalah base plate. Base plate di sini tempat untuk menyiapkan komponen-komponen seperti ini, magnetic foot, ini magnetic foot. Magnetic foot di sini adalah untuk mengatur posisi komponen optik tanpa goncangan, seperti tempat untuk cerminnya dan lensa. Kemudian screen di sini adalah untuk menangkap cahaya atau fringe-nya. Langkah percobaan pada praktikum interferometer Michelson ini adalah yang pertama kita nyalakan dulu power supply-nya dengan membuka kunci yang ada di belakang ini. Kunci ini untuk meng-on-kan selain tombol powernya. Jadi kunci ini dinyalakan, di-on-kan, kemudian tombol powernya di-on-kan juga. Kalau ini kunci tidak di-on-kan, maka meskipun tombol on off-nya itu nyala, laser tidak bisa menyala. Jadi harus dinyalakan juga. Ini sudah. Kemudian ini diatur sehingga
posisinya cahaya itu harus satu titik, sehingga nanti keluar fringe seperti ini. Jadi seperti ini nanti fringe-nya. Kemudian untuk mencari panjang gelombangnya, mikrometer ini diputar. Mikrometer ini menggeser atau diputar maju, sehingga nanti berapa mili di sini, perubahannya di situ juga diamati. Misalkan di tengah itu terang, jadi nanti pada saat diputar, mikrometernya ini pada saat diputar, di fringe-nya ini diamati perubahan dari terang ke gelap itu setengah, terang ke terang itu adalah 1. Jadi mikrometer ini diputar, nanti ininya dihitung perubahan fringe-nya itu, misalkan mulai dari terang sampai di sini 0 atau sampai berhenti. Jadi ini bisa di fullkan dulu. Di fullkan dulu sampai 25 mili. Sampai 25 mili, kemudian ini diputar maju sampai di sini ada perubahan terang gelapnya. Pada saat ada perubahan terang gelap, kemudian ini dicatat angka yang ada di mikrometer skrupnya ini berapa, kemudian nanti sampai maju sampai 0. Misalkan di mikrometer menunjukkan 6 atau 5 mili. 5 mili ini nanti perubahan terang gelapnya ada berapa? Jadi nanti dicatat, dimasukkan ke dalam tabel. Jadi dicatat nilai N-nya itu berapa. Jadi N-nya itu menunjukkan jumlah perubahan terang gelapnya. Setelah diketahui jumlah perubahan terang gelapnya, nanti bisa dicari nilai panjang gelombang dari cahaya ini. Misalkan tadi pada saat memutar itu jumlah terang gelapnya sama dengan 165. Kemudian jaraknya itu atau putaran dari mikrometer itu sama dengan 52. Maka nanti bisa dicari nilai atau panjang gelombangnya dari sini. Dari sini, dari menggunakan rumus ini. 2D per N. N-nya ini adalah jumlah ringnya atau perubahan terang gelapnya, kemudian D adalah jaraknya pada saat mikrometer skrup itu diputar. Setelah itu nanti akan diketahui nilai panjang gelombangnya berapa nanometer. Kemudian percobaan ini diulang beberapa kali. Jika sudah, nanti dibuat tabel percobaan 1, nomor 1, ini D-nya, kemudian ini panjang gelombangnya berapa sampai
Misalkan sampai 5 kali. Seperti ini. Sekian untuk praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.